Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi di syarhi Manzumah Al-Baiquni yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Dan sampai hari ini kita di pertemuan ke-17 ya, pertemuan 17 kita telah mengambil 9 jenis hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam manzumah beliau dan yang disyarah oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Dan hari ini kita akan masuk kepada jenis yang ke-10 dari pembagian Al-Baiquni dalam manzumahnya. Siapa baca? Az-Zuhrijaya. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Asyarah al-mashhur. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع الأحادي من حيث العدد وهو المشهور، فقال مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور بلا تنوين للضرورة. Baik. Berkata Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala, hadis yang ke-10 atau pembagian yang ke-10 adalah al-masyhur, adalah hadis al-masyhur. Setelah sebelumnya kita mengambil jenis hadis yang ke-9 yaitu al-aziz. Al-aziz dan masyhur ini adalah termasuk dalam satu kelompok pembagian, yaitu pembagian hadis ditinjau dari jumlah riwayat yang ada padanya. Kalau al-aziz kemarin adalah dia yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih, maka masyhur di sini akan disebutkan dia yang diriwayatkan lebih dari 3. Kemudian kata beliau hafizahullah, kemudian thumantaqala an-nazim rahimahullah, kemudian an-nazim al-Imam Al-Baiquni berpindah kepada jenis yang kedua. Jenis yang kedua min anwa'il ahad min haitsu al-adad. Jenis yang kedua dari pembagian hadis ahad, dari yang ditinjau dari jumlah jalur yang datang padanya. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa hadis itu terbagi menjadi 2, ditinjau dari sisi adatnya, ditinjau dari sisi jumlah riwayat yang datang. Yang pertama ada yang namanya mutawatir, yang kedua ada namanya ahad. Ahad ini terbagi menjadi 3, masyhur, kemudian al-aziz, kemudian al-gharib. Al-aziz sudah kita ambil, masyhur kita ambil hari ini, dan al-gharib insyaallah akan datang penyebutannya. Jadi makanya beliau sebutkan berpindah kepada pembagian yang kedua dari pembagian hadis ahad, karena hadis ahad ini terbagi menjadi 3, masyhur, aziz, dan al-gharib. Wa huwa al-masyhur, kata beliau, dan dia adalah yang kedua ini adalah al-masyhur. Faqal, maka berkata Imam Al-Baiquni, masyhur marwi fawqa ma thalatha. Masyhur adalah apa yang diriwayatkan fawqa ma thalatha, di atas dari 3 riwayat, di atas dari 3 riwayat. Lanjut. Qala al-muallif mashhur bila tanwinin lid-darurati wa huwa al-qismu al-'ashir min aqsamil hadits allati dzakaraha an-nazim, wa huwa fil lughah ismu maf'ulin ma'khudun min al-syuhrati
ويظهور الشيء ووضوحه وانتشاره. وهو في الاصطلاح مروي بإثبات الياء ساكنة أو مروي بحذفها بإثبات تنوين العوض عنها، أي ما جاء من رواية فوق، أي أكثر من ثلاثة، وما زائدة للضرورة. Baik, selanjutnya kata beliau dalam menjelaskan manzuma atau syair di atas, masyhur bila tanwin lid darurah. Masyhur itu tidak ditanwin karena darurat timbangan syair, dan dia adalah wahwal al-qismul ashir, dia adalah pembagian yang ke-10 atau jenis yang ke-10 dari aqsamil hadis, dari pembagian hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah. Dan masyhur ini dari sisi bahasa artinya atau dia diambil dari isim maf'ul yang diambil dari kata syuhrah. Masyhur maf'ul diambil dari kata syuhrah. Wahia, dan dia adalah zuhur syai' wa wuduh wa intishar. Dia adalah secara bahasa jelasnya sesuatu atau nampaknya sesuatu dan jelasnya dia dan tersebarnya. Maka itu yang namanya masyhur, itu yang namanya masyhur. Kalau dalam bahasa kita biasa kita maknai sebagai intisyar, ya, tersebar, jelas, artinya sudah diketahui secara darurat, sudah diketahui oleh kebanyakan orang. Kadang kita bilang, oh masyhur, beliau ini masyhur, artinya sudah ditahu, sudah dikenali, sudah tersebar, sudah jelas. Itu secara bahasa. Dan secara istilah kata beliau, wahwa fil istilah, secara istilah marwi bi itsbatil ya'i sakinatan, dengan tetap ya-nya yang disukun, atau marwin bihadfiha, atau marwin dengan penghapusan ya, wa itsbati tanwin, wa itsbatu tanwin, dan tetap tanwinnya sebagai pengganti dari ya yang hilang. Tanwin iwad, insyaallah akan datang pembahasannya mungkin di Ibnu Akil atau Alfiyah Ibnu Malik insyaallah taala. Ai, apa artinya maja'a min riwayatin, apa yang datang, artinya marwi artinya adalah apa yang datang berupa atau dari riwayat, fauqa ay akthar, di atas, maksudnya lebih, min thalathatin, lebih dari 3, lebih dari 3. Kalau berarti minimalnya 4, karena kalau 2 atau 3 maka dia jadi hadis aziz, sebagaimana yang sudah diambil sebelumnya. Wa ma dalam bait syair adalah zaidah lid darurah, ma sekedar tambahan karena timbangan syair. والحاصل يقول الناظم المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة. والتعريف المعتبر أن يقال المشهور عند أهل الحديث هو ما له طرق محصور، وما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, wal hasil, kesimpulan dari bait syair di atas, masyhur marwi fawqa ma thalatha, yaqulu an-nazim, berkata al-Imam Al-Baiquni, al-masyhur ma rawahu aktsar min thalatha. Asal masyhur adalah apa yang diriwayatkan lebih dari 3 jalur periwayatan, lebih dari 3, maka hadisnya disebut masyhur. Wa ta'riful mu'tabar, ta'rif yang dianggap atau banyak tersebar di kalangan ahlul ilmi dan para penuntut ilmu, dikatakan bahwasanya al-masyhur inda ahli hadis, al-masyhur di sisi ahli hadis, dia apa yang huwa ma lahu turukun, dia apa yang padanya terdapat turuk, jalur-jalur periwayatan, mahsurah, yang terbatas, bi aktsar min thalatha, lebih dari 3. Akan tetapi walam yablugh haddat tawatur,
akan tetapi dia tidak mencapai batas dari at-tawatur, batas dari hadis mutawatir. Karena dia kalau sampai di batas hadis mutawatir maka dia jadi hadis mutawatir. Kata beliau di sini dia banyak memang jalur periwayatannya, tapi dia terbatas paling sedikitnya 4 atau lebih dari 3 ke atas, 3 ke atas. Maka dia disebut hadis al-masyhur. Lanjut. قولنا ما له طرق مقصورة بأكثر من ثلاثة أخرج العزيز والغريب، وقولنا ولم يبلغ حد التواتر يخرج به المتواتر والمستفيض بمعنى المشهور على الصحيح، وقد عبر به بعض علماء الحديث. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, qauluna ma lahu turukun mahsuratun bi aktsari min thalathah. Ucapan beliau di atas dalam ta'rif al-mu'tabar, apa yang memiliki jalur-jalur periwayatan yang terbatas lebih dari 3, maka akhrajal aziz wal gharib, maka tidak termasuk al-aziz dan al-gharib. Karena aziz dia adalah diriwayatkan 2 atau 3. Al-gharib nanti akan datang penyebutannya, apa yang diriwayatkan hanya dalam satu jalur. Wa qauluna wa lam yablugh haddat tawatur, dan ucapan kami dan tidak mencapai batas hadis tawatir, hadis mutawatir, maka keluar darinya hadis mutawatir, jadi tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan. Wal mustafid bimakna al-masyhur ala sahih, dan kata al-mustafid nanti akan ada istilah disebutkan al-mustafid, maknanya adalah masyhur di atas pendapat yang sahih. Jadi kadang disebutkan ada hadis al-mustafid, maka yang dimaksud darinya adalah hadis al-masyhur di atas pendapat yang sahih. Waqad abbara bihi ba'du ulama il-hadis, maka terkadang sebagian dari ulama ilmu hadis dia menamai atau menyebutkan hadis masyhur itu dengan hadis al-mustafid. Jadi ini istilah saja. Kadang ada di antara ulama hadis mengatakan hadis al-mustafid, itu maksudnya adalah hadis masyhur, maknanya sama. Penggunaan istilah di sisi ahli hadis. Lanjut. الشهرة نوعان، الأول شهرة اصطلاحية عند المحدثين، شهرة معنوية عند بعض الناس أو عمومهم. Taib. Selanjutnya kata beliau, kata masyhur atau asyhur itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syuhra istilahiyah, syuhra secara istilah di sisi al-muhadditsin, di sisi para ahli hadis, para ulama al-hadis. Kemudian yang kedua adalah syuhra ma'nawiyah, yaitu secara makna di sisi sebagian orang atau di keumuman manusia, sebagaimana kita sebutkan tadi, secara secara bahasa. Kalau di sisi ahli hadis, apa yang disebutkan di atas bahwasanya al-masyhur adalah apa yang datang atau hadis yang diriwayatkan lebih dari 3. Kalau secara maknawi maka ambil saja pengertian dari sisi bahasa yang telah kita sebutkan. Contohnya, مثال المشهور الاصطلاحي عند أهل الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون باللسان من لسانه ويده، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، الأول أبو موسى، الثاني عبد الله بن عمرو،
الثالث جابر بن عبد الله. الرابع أبو هريرة. الخامس أنس بن مالك. السادس فضالة بن أبي عبيد. Ubaid. وجاء عن غيرهم وله طرق عن كثير. Contoh kata beliau, misalul masyhur istilahi inda ahli hadis. Contoh hadis masyhur secara contoh masyhur secara istilah di sisi ahli hadis adalah apa yang datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah siapa yang muslim yang lain atau kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ia tidak mengganggu secara perbuatan dan secara ucapan. Maka ini adalah seorang muslim sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, sekelompok orang dari sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka adalah yang pertama Abu Musa, yang kedua Abdullah bin Amr, yang ketiga Jabir bin Abdullah, yang keempat Abu Hurairah, yang kelima Anas bin Malik, yang keenam Fadalah bin Ubaid. Inilah disebut sebagai hadis al-masyhur karena yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari tiga, maka dia termasuk sebagai hadis yang masyhur. Lebih dari 3 berarti minimal 4. Sementara hadis yang ada di hadapan kita ini, contoh yang disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh 6 atau diriwayatkan dari 6 sahabat. Lanjut. وجاء عن غيرهم وله طرق عن كثير منهم وقد يأتي الحديث فردا ثم يشتهر وهذا النوع يدخل في المشهور الاصطلاحي ويكون مشهورا نسبيا فيقال فيه اشتهر عن فلان مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فإنه اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, waja'a an ghairihim walahu turukun an katsir minhum, dan telah datang dari selain daripada mereka dan ia memiliki banyak jalur periwayatan darinya. Maksudnya waja'a an ghairihim kadang datang selain dari yang disebutkan di atas. Walahu turukun an katsirin minhum, dan dia juga banyak jalur periwayatan dari kebanyakan dari mereka. Maksudnya yang meriwayatkan lagi dari Abu Musa itu banyak lagi, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr itu banyak lagi, yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah itu banyak lagi, dan seterusnya. Waqad ya'til hadits fardan thumma yashtahira, dan kadang datang sebuah hadis fard, maksudnya ini gharib, diriwayatkan hanya dari satu, thumma yashtahir, kemudian dia masyhur, padahal diriwayatkan hanya dari satu. Maksudnya mungkin yang meriwayatkan dari Nabi hanya satu, kemudian yang meriwayatkan dari sahabat hanya satu, kemudian yang meriwayatkan dari tabi'in hanya satu, tapi setelahnya itu banyak yang meriwayatkan. Akan disebutkan contohnya. Wa yakunu masyhuran wa hada an-naw' yadkhulu fil masyhur al-istilahi, dan jenis ini masuk ke dalam masyhur secara istilah. Wa yakunu, tapi ini penting, wa yakunu masyhuran nisbiyan, akan tetapi dia termasuk dalam masyhur nisbi. Maksudnya dia kadang disebutkan sebagai hadis ini masyhur dari fulan. Jadi dia disandarkan kepada seseorang dari mana ia masyhurnya. Fa yuqalu fihi ishtahara an fulan, maka disebutkan padanya bahwasanya hadis ini masyhur dari fulan. Jadi kalau yang sebelumnya kita sebut qaid ya, aziz qaid, dan ada qaid.
Kalau ini masyhur nisbi, sama, hampir sama. Karena penyebutannya nanti dia harus dikoi. Fayuqalu fi ishtahara an fulan, maka dia termasuk dari hadis yang masyhur tapi masyhurnya nisbi. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Fa innahu ishtahara an Yahya bin Sa'id al-Ansari. Maka dia masyhur dari sisi Yahya bin Sa'id al-Ansari. Padahal hadis ini dari awal dia adalah hadis yang gharib. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya hadis Nabi SAW ini yang sering kita dengar innamal a'malu binniyat, itu yang meriwayatkan dari Nabi SAW hanya satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya satu. Maka dari sisi tinjauan ini dia menjadi hadis yang gharib. Kemudian yang meriwayatkan dari siapa? Dari Umar bin Khattab adalah Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Hanya satu juga yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab, yaitu Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi itu hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Itu hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Berarti dari sini sampai sini. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim Al-Laythi At-Taimi, ini dia Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, nah dari sinilah banyak yang meriwayatkan dari beliau. Makanya hadis innamal a'malu binniyat disebut sebagai hadis yang ishtahara an Yahya bin Sa'id Al-Ansari, masyhur dari sisi Yahya bin Sa'id Al-Ansari, karena setelah beliau itu banyak yang meriwayatkan, maksudnya banyak yang meriwayatkan dari beliau. Makanya hadis ini disebut masyhur nisbi, karena dia masyhurnya dari sisi Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sebenarnya bagus kalau ditulis. Sebentar kita selesaikan dulu. Sampai sini dipahami? Yang tidak paham? Paham ya? Lanjut, selesaikan dulu. Minal mu'allafati fil ahadithi al-mushtahirati. Al-awwal al-maqasidul hasanatu fi bayani kathiri minal ahadithil mushtahirati alal al-sinati lil imam Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Al-thani kashful khafa wa muzilil ilbas amma ishtahara minal ahadithi ala al-sinatin nas. Al-Ismail bin Muhammad Al-Ajluni. Terus Wa ghayruha kathiru jiddan. Tanbihun dzakara an-nazim rahimahullah hunal aziz wal mashhur wa sayati dzikrul gharibi fi mawdihi al-qism. selanjutnya kata beliau min mu'allafati fil ahaditsil mushtahirah, di antara tulisan-tulisan atau buku-buku yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang masyhur. Yang pertama adalah al-maqasidul hasanah fi bayani katsirin minal ahaditsil mushtahirah alal al-sinah lil Imam Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi rahimahullah taala. Beliau adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Buku ini di antara buku yang memuat banyak hadis yang masyhur, tapi hanya masyhurnya di lisan saja. Adapun keabsahannya itu masih dipertanyakan karena dia masyhurnya di lisan, karena saking tersebarnya hadis tersebut. Contoh misalkan utlubul hadis walau bisin, tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke Cina. Ini adalah hadis masyhur yang sering
tersebar di atas lisan-lisan, namun perlu diperiksa lagi keabsahannya. Yang kedua adalah, hadis itu terdapat dalam buku ini. Yang kedua adalah buku Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadits ala alsinatin nas li Ismail ibn Muhammad al-Ijluni rahimahullah wa ghayruha katsirun jiddan. Dan selain dari keduanya sangat banyak lagi buku-buku yang ditulis dalam pembahasan ini. Tanbih, kata beliau, tanbih, Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah menyebutkan di sini Al-Aziz sebelumnya, wal masyhur di tempat kita ini, al-masyhur pembahasan ini, wa sayati dzikrul gharibi fi mawdi'ih, maka akan datang penyebutan al-gharib pada tempatnya, yaitu pada pembagian yang ke-17. Makanya dari tadi kita sudah bagi memang bahwasanya hadis itu terbagi ditinjau dari sisi adat riwayatnya, jumlah riwayatnya terbagi dua, mutawatir dan ahad. Yang terbagi menjadi ahad ini terbagi lagi menjadi 3. Itu dia, masyhur, aziz dan gharib. Masyhur lebih dari 3, aziz 2 atau 3, al-gharib 1. Yang mutawatir lebih lagi daripada itu, yang di atasnya. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.